Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading. Seperti biasa, mystery reading itu adalah tema yang nanti sesuai apa kata kartu yang berjatuhan. Seperti biasa, di channel aku wajib sebelum reading kita akan ritual candle dulu supaya apa? Bisa mengirim energi healing, energi booster kepada kalian. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik. Tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Yuk kita mulai. Oke, selesai. Aku mau ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya, ya. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, udah master dan suhu, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini di channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. Aku disclaimer dikit ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak, ya mungkin bukan readingan kamu, belum terkoneksi. Ya, kalian bisa cek juga readingan-readingan lain, siapa tahu ada tema yang kalian butuhkan. Jadi kalian harus bijak menelaah apapun yang masuk ke dalam diri kalian. Bukan sekedar readingan aku aja, banyak hal. Oke? Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku. Atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi, ya. Buat yang mau pesan candlenya Mbak Haikal. Kok Mbak Haikal nih? Iya, Tokopedia-nya Mbak Haikal. Jadi itu kolaborasi aku dan Mbak Haikal, ya. Aku nggak punya Tokopedia, udah lama tutup, nggak ada admin. Kalian juga bisa klik tuh linknya di kolom deskripsi aku, ya. Oke, kita cek dulu energi kamu dan dia. Oke, bottom of the deck-nya atau konektor antara kamu sama dia di sini ada Four of Coin, ya. Kenapa ini? Hubungannya salah satu pihak ada yang materialism atau materialistik. Lebih kepada kayak security tentang koin, ya. Mungkin ada yang satunya royal, yang satunya pelit, bisa jadi. Oke, di sini yang aku lihat energi dia ada King of Coin, ya. Target value tuh kan, mengejar kesuksesan, mengejar satu kekuasaan, ya. Ada hal-hal yang dia targetkan dalam diri dia bahwa dia itu harus jadi orang sukses, harus jadi orang mapan, harus jadi orang yang menurut dia kualitasnya di atas. Bahkan kadang-kadang nggak peduli dengan caranya seperti apapun juga. Seven of Cup di sini lagi sedikit banyak keinginan kalau aku lihat, ya, atau lagi banyak pilihan, mungkin lagi pengen ini, pengen itu, atau bisa jadi mungkin ini juga ada kaitannya dengan target value dalam diri dia. Mungkin itu jadi bahan pertimbangan dalam hidup dia bahwa wah, 1 bulan ini kan harus ada cicilan ini, tagihan itu. Makanya di sini kayak dia lagi banyak memperhitungkan sesuatu, tapi sementara dia ada keinginan untuk memiliki sesuatu yang bentuknya jangka panjang. Entah properti kah, pokoknya dalam bentuk aset lah gitu, ya. Kemudian ada strength, ya. Dia lagi mencoba untuk meningkatkan kepercayaan diri atau keberanian
ya. Ada powerful yang lagi dia kejar di sini. Wah, ini energi dia lagi benar-benar berkaitan dengan kehidupan pribadi. Dia tidak terlalu berkaitan dengan perasaan sih yang aku lihat. Lebih kepada pencapaian-pencapaian masa depan yang lagi dia fokuskan saat ini. Energi kalian di sini ada the Fool, babak baru. Ya. Artinya kalian lagi mencoba untuk new beginning. Ada energi kayak pingin plong dari satu permasalahan atau dari satu situasi. Kayak udah pingin melangkah dengan ringan aja nih ke depan. Bagus. Kemudian ada The High Priest. The High Priest ini tentang sesuatu yang kalian yakini ya. Mungkin kalian banyak belajar atau kalian banyak mulai ya salah satunya tarot misalnya, atau kayak spiritual lain. Spiritual itu bukan klinik ya, spiritual itu tentang pengembangan diri, kesadaran diri gitu. Jadi kayak kalian sudah mulai mendapatkan banyak pencerahan. Jadi ada kesadaran di dalam diri kalian yang mulai meningkat. Bahkan di sini banyak yang mulai knowledge sharing. Artinya apa yang kalian dapatkan tuh bukan sekedar kalian untuk diri kalian, tapi kalian sharing kepada orang-orang yang mungkin mengalami sedikit banyak mirip-mirip ceritanya sama kalian. Dan ini juga banyak sekali yang saat ini lagi mempelajari sesuatu yang nggak tahu apakah itu loa, meditasi, atau yang berkaitan semua tentang healing atau tentang berbenah diri. Ya, kemudian ada Seven of Coin. Wah, asik nih. Rezekinya aku lihat lagi banyak yang mulai meningkat, banyak melakukan manifesting, atau kalian lagi banyak melakukan doa dan pengharapan supaya justru keuangan kalian lancar, blessing, berkah yang ingin kalian dapatkan. Ya, jadi kayak ada kerja keras kalian yang akan terbayarkan ke depannya. Ini ada tangga, artinya kalian akan menuju pada satu titik di dalam diri kalian yang mana itu adalah sesuatu yang mengupgrade diri kalian. Bisa jadi naik jabatan, naik posisi, atau apapun lah ya yang bisa menggambarkan bahwa kalian tuh ada peningkatan. Itu. Oke, kita lihat situasi kalian sebelumnya seperti apa, atau hubungan kalian saat ini itu sudah seperti apa, atau seperti apa. Apa sih, Mi? Kok gitu? Oke, di sini ada spying. Ada yang ngintip kalian. Ada yang stalking, tapi ada kecemasan stalkingnya. Kemudian ada imager. Kemudian ada passion. Kemudian ada regret. Bottom of the deck atau main energy kalian. Ada intuition ya. Kalian lagi banyak yang menajamkan intuisi, entah sekarang atau kemarin ketika bersama dia. Ada intuisi yang bangkit di dalam diri kalian ketika melihat satu gerak-gerik yang berbeda dari biasanya. Dan akhirnya mungkin ada yang mencari tahu, ada yang ingin tahu lebih dalam. Apakah kecurigaan dalam diri kamu itu benar-benar seperti intuisi kamu? Dan akhirnya sepertinya memang di sini ada refleks yang terjadi dari pergerakan yang kamu lakukan, dan terbongkarlah sesuatu. Apapun sesuatu itu. Oke, spying ya, ada keeping tab, searching online. Nih ada yang lagi stalking kalian. Atau jangan-jangan kalian berdua sama-sama lagi stalking. Tapi kuat dari dia sih ini kalau aku lihat. Ada rasa penasaran ya. Tapi penasaran ini mengarah kepada satu kecemasan. So, stalking kamu itu dalam situasi yang tidak tenang kalau aku lihat ya. Sneaky, kalian berdealing sama seseorang yang mungkin toksik ya, beracun atau berbelok-belok. Jadi jalannya nggak lurus. Bisa singgah sana, singgah sini, belok sana, belok sini. Ada karmic relationship ya. Kemudian ada deceit, lie, secret, banyak rahasia, banyak sesuatu yang disembunyikan. Underhand juga, sesuatu yang disembunyikan di balik tangan. Tapi itu adalah makna dari sesuatu yang dia tutupin ya. Kemudian ada imager, sini ada childish, player, playing game atau playing around. Kalian berdealing sama seseorang yang mungkin saja masih kekanak-kanakan, imager tadi. Dan seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian ada passion. Ada desire, ada hate, ada attraction, ada chemistry.
Hubungannya penuh dengan gairah. Hubungannya dilandaskan dengan ketertarikan secara fisik atau secara gairah antara kamu sama dia. Atau gairah antara kamu sama dia ini memang belum bisa ada yang nandingin dibanding yang lain-lain. Masih dia the best one-nya. Kemudian ada regret, penyesalan, ya, ada rasa bersalah, ada yang minta maaf, ada kesedihan, ada past action, penyesalan dari suatu tindakan di masa lalu, ya. Dan di sini ada yang antara ada yang mendapat karma atau ada yang mengharapkan karma dari seseorang tersebut. Itu dia, ya. Jadi kayaknya kenapa kalau bisa sampai di situasi regret ini, kayaknya udah sakit banget, udah banget Mi. Nggak ketulung lagi Mi. Benjol-benjol udah. Kita lihat dari tarotnya ya. Oh iya, kemarin ada yang nanya. Ini ada readingan aku yang berapa hari yang lalu ya. Ini readingan kayaknya pernah ada deh, ditayang ulang ya katanya. Ayah aku semua perlu aku jelaskan, di readingan aku ini ibarat restoran makanan yang nggak pernah diulang. Menunya baru terus ya. Jadi aku nggak pernah ngulang-ngulang video ya. Kalian bisa scroll dari tahun 19 kayaknya. Akhir 19 menuju 2020 itu aku start ya. Jadi di situ nggak pernah ada yang namanya kalau sudah di reading kan pasti aku nggak akan reading lagi, dan aku juga nggak akan nyimpan video itu lama-lama, ngeberatin memori juga. Terus kalian bisa lihat walaupun kadang-kadang ada tema yang sama, tema yang pastilah tema pasti mirip-mirip. Kalian mau tema yang seperti apa kalau setiap hari berbeda? Kadang-kadang kan ini cuma pengupgradean aja ya, setiap bulannya mirip-mirip lah pasti. Nah, kalian bisa lihat kartu aku selalu berbeda-beda setiap hari. Walaupun ini pernah dipakai, pasti biasanya berdamping dengan yang lain, berpasangan dengan yang lain. Jadi aku nggak pernah ngulang-ngulang video gitu ya. Kalau ada yang sampai jawab lagi, masa sih Mi, orang aku pernah lihat kok rasanya kamu yang lebih paham tentang aku daripada aku ya. Aduh, sampai japri. Oke, kita lanjut ke readingan ya. Oke. Di sini ada King of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn, kemudian ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Ten of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius. Kenapa ini? Kenapa hubungannya sakit dan nyesek? Aku belum baca, udah tarik nafas dulu. Ada King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, dan ada Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Twin Flame, ya. Ada energi nggak bisa lepas, kemelekatannya masih kuat satu sama lain. Tapi sayang, ini ada ular lagi. It's mean artinya kemelekatan ini tadi mengacu kepada yang namanya passion, obsesi, atau posesif ya. Hubungannya toksik banget memang. Nggak tahu yang bawa toksik itu siapa di sini atau kedua belah pihak. Tapi nggak bisa dipungkirin kalau kalian itu sampai sekarang masih aja sulit lupa dia, atau memang belum terlepas energinya dari dia satu sama lain. Bisa kamu, bisa dia ya. King of Pentacle, dia punya dua King of Pentacle, so artinya kalian berdealing sama seseorang yang memang fokus utama dalam kehidupan dia adalah pencapaian target, value, ya, material thing, materialistis juga. Banyak hal-hal yang ingin dia penuhi akibat dari suatu kejadian di masa lalu dia, ya. Karena dia duduknya ngadep ke, kita sambil belajar gerak-gerik kartu ya. Jadi kan kingnya tuh ada yang ngadep depan, ada yang ngadep sini, setiap kartu beda-beda. Ini kingnya ngadep ke sini. It mean artinya dia terprovokasi dengan situasi masa lalu. Bisa jadi mungkin ada masa lalu di mana dia nggak pernah sukses, atau dia nggak pernah gini, atau pernah gini tapi jatuh bangun, atau seperti apa. Sehingga ketika ketemu sama kalian tuh dia lagi dalam posisi ingin mendapatkan hal-hal yang untuk dia tutupi di masa lalu. Ya, childishnya keluar. Jadi ada hal-hal yang mungkin dia bukan berasal dari keluarga yang mapan atau apa. Jadi kayak ini waktu yang tepat nih buat aku mendapatkan sesuatu. Tapi sayang, apesnya
Ya, apesnya pas dia lagi di posisi itu dia ketemu sama kamu dan dia melihat mungkin kamu adalah seseorang yang bisa dia dapatkan untuk dia manfaatkan. Nggak melulu tentang uang yang bisa dia manfaatkan, bisa jadi potensi-potensi lain kayak link mungkin, kayak apa ya, kamu bisa membawa dia ke satu tempat, bisa membuat dia terupgrade jati dirinya atau hal-hal lain seperti itu ya. Ini banyak yang LDR antara kamu sama dia ya. Kalau LDR mungkin kisahnya nggak terlalu seperti tadi ya, tapi ada beberapa. Ini juga ada yang sudah berjarak ya. Ada memang di sini juga pertemuan kalian diawali perkenalannya itu dari sosial media, atau mungkin kalian punya sosial media yang saling berkaitan ya. Terus juga di sini hubungannya ada yang mutual juga. So aku lihat di sini kayak dia terlalu mengejar kamu abis-abisan, atau apapun yang dia lakukan kepada kamu tuh kayak yang terlalu gencar sih menurut aku. Akhirnya ujung-ujungnya kamu terbebani di sini dengan hal-hal yang dia timbulkan atau masalah-masalah yang dia berikan kepada diri kamu. Ada beberapa yang mungkin tersangkut hutang piutang atau pinjam meminjam pakai nama kamu. Akhirnya kamu yang jadi bebannya di sini, atau kamu yang harus menanggung malu dan lain-lainnya ya. Hubungan kalian lumayan berat di sini. Berat ini justru sebenarnya kalau yang aku lihat bukan dari lingkungan kamunya atau lingkungan dia atau lingkungan kalian berdua. Ada beberapa yang berat itu justru dari tindakan dia sendiri ya. Mungkin ada beberapa dalam hubungan ini dari pihak-pihak entah dari keluarganya atau keluarga kamu, pertemanan kalian, itu semua rata-rata kayak setuju, kayaknya oke, tapi dasar dianya aja yang nggak punya prinsip seperti itu ya. Ada juga memang masalah yang dia timbulkan karena tadi sesuatu yang dia sembunyikan, sehingga apapun yang dia katakan, apapun yang dia sampaikan, apapun yang dia janjikan nggak bisa dia realisasikan itu ya. Tapi dia punya ketertarikan yang kuat sama kamu, tapi nggak bisa memberikan satu kepastian atau gambaran dalam hubungan ini ya. Kalian juga berdealing sama seseorang yang narsistik ya, masih pengen jadi pusat perhatian, King of One ya, pengennya menjadi sorotan, atau mungkin kalaupun jalan berbarengan sama kalian pengennya dia yang diperhatikan. Jadi kayak ya dia mesti benar-benar di treatment selayak-layaknya yang dia inginkan. Dan aku lihat beberapa di antara kalian melakukan hal itu. Makanya di sini jadi dianya tuh kayak besar kepala, jadi kayak ngerasa di atas angin. Aku giniin juga dia cinta mati kok sama aku, dia pasti lakukan lagi. Dia bilang kayak gitu. Ya, aku kasih apapun lah, misalnya cuman kata-kata yang menyenangkan, yang membuat apa sih, kamu terlena, kamu belum apa udah ketawa dulu ya. Yang buat kamu terlena dan kamu terbucin-bucin lah sama dia. Itu dia ya. Even di sini beberapa ya, kalau misalnya kalian yang lagi nonton di sini adalah maskulin, ya mungkin misalnya dia adalah femininnya, materialistis kadang-kadang masih manusiawi ya kalau wanita. Bukan aku bela wanita. Biasanya wanita itu kan pasti mengharapkan seorang pria ada yang bisa membantu, memberi, yaitu kadang-kadang lihat skalanya ya. Kalau terlalu berlebihan materialistisnya itu juga nggak benar gitu. Tapi ini yang terparah ada perbedaan usia. Mungkin kamu yang di posisi feminin, dia maskulinnya. Ini ada yang energi mokondo nih. Gitu ya. Kamu yang terus-terusan diporotin, dihabisin. Aturan kamu bisa mempercantik diri, mengupgrade diri, tapi habis buat buang energi sama dia. Itu. Oke, kita lihat lagi. Ini juga ada energi on off ya antara kamu sama dia. Energi on off tuh energi apa? Energi itil ya, hilang timbul. Ada Temperance, Sagittarius. Bukan ngomong jorok loh, itu singkatan ya. Nanti kalian ini hilang timbul. Nah, oke, kemudian sini ada Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kenapa dia konflik batin? Ada kecemasan. Oke, kemudian di sini ada Two of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn.
Ini masalah kalian sebesar apa sih? Kok aku ngelihat kayak dia ada rasa cemas atau takut kalau kalian bakal ngebalas dia nih. Atau memang sebelumnya yang terbongkar itu mungkin pernah dari sisi kalian, sehingga kayak dia takut terbongkar lagi, atau takut masih memperpanjang pembongkaran itu. Pembongkaran massal. Kemudian ada King of Swords. Kan Gemini, Libra, Aquarius. Energi kalian secara keseluruhan, wow, Devil, tuh kan, masih pada marah, kesel. Aku nggak tahu nih ceritanya udah lama atau baru, tapi ini kayaknya cerita energi buat kalian-kalian yang ketarik terlalu banyak dimanfaatin dia. Jadi kalau aku lihat energi kalian di sini kayak ada satu situasi yang dia timbulkan kayak membuat kalian tuh marah banget. Tunggu ya, suatu saat nanti, entah aku diperlihatkan atau tidak, kamu akan mengalami sesuatu yang, ya katakanlah ini tentang pengharapan kepada karma, atau hal-hal yang mungkin sudah kalian tulahkan kepada dia. Apalagi jika ini ada kaitannya tentang third party ya. Kamu akan terus memantau nih sepertinya. Tidak memantau secara langsung, tapi memantau melalui ini tangan ke atas, doa. It mean artinya ada beberapa doa yang mungkin saja doa yang kurang baik seperti itu ya. Ada emosional yang masih kamu pendam atau kamu simpan, atau kekesalan. Minimal kalau nggak di posisi yang besar, posisi yang masih kecil banget. Ini kayaknya udah yang masih baru-baru deh. Yang lama juga ada sih, tapi nggak terlalu banyak. Ya. Kemarin ada yang nanya, Mi kubu kajol kok nggak disebut? Iya, kubu halu tuh adalah kubu yang masih baru aja melewati fase-fase di mana masih baperan, masih nangis di pojokan, masih belum terima keadaan-keadaan yang kalian dapatkan. Ya, tuh dari posisi kubu halu. Kalau di kubu kepo, itu adalah kubu yang mungkin sudah melewati fase-fase semua itu. Sekarang tuh tinggal legowonya, tinggal nontonnya aja, tinggal ngeliat apa yang terjadi dalam diri dia. Masa bodoh, cuman ya sekedar pingin tahu sudah. Kalau kubu kajol itu adalah kubu yang nggak ngerti. Aku sendiri kagak jelas soalnya. Dia cuma pengen nonton mungkin ya, atau cuma sekedar menenangkan diri. Itu ada yang nanya juga kemarin ya. Oke, kita bahas tentang temanya di sini. Kalau yang aku lihat ya, dalam situasi apapun yang sekarang dia rasakan, katakanlah dia dapat pencapaian, atau dalam kehidupan dia sudah merasakan adanya kestabilan, tapi ada rasa cemas dan ada rasa was-was. Kadang-kadang tidurnya nggak tenang di sini. Ke arah mana sih sebenarnya kecemasan yang dia rasakan ini? Lebih kepada kayak dia takut ada konflik yang berlanjut nih. Ya, sepertinya ada konflik antara kamu sama dia yang belum tuntas, baik itu konflik secara barbar, badas, atau konflik yang secara kayak adu mulut mungkin, adu jotos mungkin, atau apapun lah ya. Tapi di sini kayak dia ngerasa ini kayaknya belum selesai deh masalah aku sama kamu menurut dia, ya sama kalian menurut dia. Kayak dia ngerasa hubungan ini sudah berakhir, tapi ada ketidaktenangan tuh, kayak dia takut kalau kamu tuh bakal ngebongkar. Entah itu ngebongkar rahasia dia, entah itu ngebongkar aib dia, atau ngebongkar sesuatu bukan sekedar untuk kepuasan diri kalian misalnya, tapi memang kayak pingin di show up gitu. Nih loh, nih orang seperti ini kemarin gitu. Jadi kayak masih suka stalkingin sosial media kalian, atau misalnya kalian masih terkoneksi dengan circle yang sama, mungkin masih nanya-nanya apa kalian ini masih menceritakan dia atau gimana-gimana ya. Kecemasannya ke arah situ ya. Atau kalau yang third party, dia punya pasangan, dia takut mungkin kamu akan membongkar, justru akan merusak hubungan dia sama pasangannya atau ke keluarganya. Kecemasannya ke situ kalau aku lihat ya. Ada tuh Pentacle tuh, hatinya lagi nggak tenang banget nih, bergelombang-gelombang kayak tsunami. Ya, di sini ada situasi juggling yang sedang dia rasakan saat ini, atau dia hadapin lah, antara ya mencoba untuk menenangkan diri ya, atau mencoba untuk beberapa maju ya, terang-terangan. Mungkin ada yang keinginannya adalah entah minta maaf kah, atau ya, kalau minta maaf maksudnya supaya kamu tutup semua kisah, jangan sampai tersebar luaskan kemana-mana, entah ini aibnya atau boroknya atau ya apapun lah yang ada di dalam diri dia. Seperti itu. Jadi kalau aku lihat nih orang benar-benar saat ini lagi cemas, takut kalau kamu membalas, nggak tenang dia. Ya,
Ada masa tenang tapi kayak kamuflase. Mungkin lagi jalan entah sama pasangannya atau sama temennya, terlihat ketawa, haha hehe hoho, cengengesan gitu kan. Tapi hatinya nggak tenang gitu. Bahkan mungkin kayak ada beberapa di antara mereka kayak dibayang-bayangin. Misalnya ngelihat orang yang punggungnya mirip-mirip kamu tuh udah yang maknyes aja jantungnya, celeger gitu, takut. Ya nggak tahu nih apa sih kesalahan yang sudah dia lakukan sama kamu sampai benar-benar dia kayak was-was banget itu, ya. So makanya nih spyingnya kuat nih, ngintip-ngintipnya kuat. Temanya adalah apa nih? Apa nih? Kasih aku waktu berpikir sambil ngopi yuk. Yang aku lihat sih kayak dia cemas, ya, takut kamu membalasnya. Ada SS-nya di belakangnya. Jadi ada kecemasan dalam diri dia, takut kalau kamu membalas. Ya, kita lihat yuk. Apa sih yang dia takutkan? Nanti kita lihat alasan dia cemas tuh apa. Ya itulah yang dia takutkan ya. Alasan kenapa dia cemas. Atau apa yang dia takutkan. Oke, di sini ada King of One. Ada 2 King of One. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada King of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Ada yang ini ya. Apa sih sebutannya? Aku lupa nyebutnya. Jadi gini. Mungkin kamu tahu ya, rahasia terbesar dia. Dia mencintai sesama apa ya, lawan jenis ya. Misalnya kita ambil contoh lah, kamu feminin ya, dia pria, kamu wanita. Dia cinta sama kamu kan wanita. Ternyata diam-diam dia punya perselingkuhan atau dia punya orang ketiga, tapi orang ketiganya bukan perempuan tapi pria. Nah, ini ada yang kayak rahasia yang besar terbongkar, tapi nggak banyak ya, cuman beberapa persen lah, tapi ada ya. Mungkin apa sih sebutannya, ACDC ya atau apa sih? Jadi kayak dia suka sama lawan jenis tapi juga sama sejenisnya juga ada nih. Ada yang kayak gitu energinya. Walaupun nggak banyak ya, nggak semua. Paling cuman sekitar beberapa persen, nggak sampai 10% sih. Kemudian ada Ace of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Six of Cup. Ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Oke. Kecemasan dia, takut kamu membalas apa yang kamu akan balas menurut dia. Ya, dia takut kalau kamu membalas itu nanti akan merusak citra dia. Ya, King of One. Ya, dia orang yang mungkin dipandang atau mungkin dia orang yang dihargai, dihormati, dituakan, ya. Atau dia punya inilah seseorang yang lumayan tenar mungkin di kalangannya. Dia takut kalau ada sesuatu yang kamu bongkar atau terbongkar antara kamu dan dia, ini akan merusak nama baik dia, merusak citra dia, atau merusak penampilan atau apapun yang ada di depan publik seperti itu, ya. Kemudian dengan King of Cup juga, dia takut kalau kamu membalas itu atau balasan-balasan yang kamu berikan itu akan berpengaruh pada hubungan dia kepada seseorang. Dia katakan ini mungkin, nggak semua ya. Mungkin kalau yang sudah berkeluarga, sudah berpasangan, dia takut nanti kehilangan pasangannya sekarang atau rusak kasih sayang yang dia berikan kepada pasangannya sekarang karena kemarin mungkin saat memilih antara kamu dengan yang di sana atau di belakang dia lebih mengutamakan yang di belakangnya ya, atau pasangannya. Itu yang membuat dia cemas juga. Takut ada yang terbongkar, aib masa lalunya atau apapun juga, nanti dia justru kehilangan apa yang sudah dia bangun di belakang sana tanpa kamu ya. Kemudian dengan Ace of Pentacles ini dia takut kehilangan sesuatu yang berkaitan dengan nafkah. Atau tadi, katakanlah mungkin jika kamu membongkar sesuatu atau kamu memberikan sedikit aja aib dia, ini bisa berefek kepada mungkin di tempat kerjanya, atau bisnisnya, atau apapun yang berkaitan dengan uang masuknya.
Bahkan di sini juga ada beberapa, mungkin ada yang takut terbongkar jika dia memang masih memiliki utang atau bahkan pernah bawa lari apapun barang dari kamu, ya. Atau mungkin jangan-jangan ada yang nyolong waktu bubaran, mungkin ada yang uangnya dibawa kabur, emasnya dibawa kabur, atau apapun yang bisa dijadikan uang. Nah, ini dia takut mungkin ini tersebar nanti namanya juga jadi jelek. Itu dia. Ada juga di sini yang takut atau cemasnya itu lebih kepada kayak nih Seven of Swords ya, tentang konflik yang pernah terjadi antara kamu sama dia. Jadi kayak dia ini mungkin punya dua sisi kehidupan ya, di kehidupan di sana ya, yang tanpa kamu ketahui dia seolah-olah adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang mungkin memang benar-benar dipandang, tidak pernah berkonflik, tidak pernah buat masalah. Sementara begitu ketemu sama kamu, ada hal-hal jati diri dia yang tersembunyikan selama ini terbongkar, atau memang tiba-tiba justru ketika sama kamu tuh dia malah nakal atau malah jahat. Dan ini dia nggak mau sampai konflik apa yang terjadi sama kamu itu tersebar, justru akan membuka konflik baru. Ya, salah satunya bisa ke keluarga, pertemanan, atau lingkungan dia. Jadi dia nggak mau ada konflik lagi. Takut kalau memang kamu beberkan semua, apapun yang pernah ada antara kalian, justru menciptakan konflik baru. Bisa jadi juga ke orang barunya, ke pasangannya, seperti itu. Ya. Kemudian dengan di sini ada Six of Cups ya, yang membuat dia cemas ya. Suka stalkingin kamu, ini salah satunya ya, kerinduan. Ada di antara sela-sela kecemasan dia kamu takut membalas, tapi juga ada kerinduan yang dia rasakan. Artinya sebenarnya pun dia mungkin ya belum terlalu benar-benar pengen lepas dari kamu juga gitu. Ya. Oke, kita lihat lagi. Kecemasan apa yang dia takutkan dari diri kamu sampai takut banget kamu membalas. Oke, di sini ada Knight of Swords, drama ya. Kelihatan nggak? Yang dia takutkan adalah dramanya terbongkar. Ya. Gemini, Libra, Aquarius. Ini mungkin ada beberapa nih yang ngakunya ya. Mungkin dia single, tapi ternyata dia nggak single. Ngakunya dia nggak punya siapa-siapa. Sama lah ya sama single. Kamu pikir dia selingkuh, ternyata kamu selingkuhannya. Dan takut kalau kamu bongkar bahwa dia ngaku-ngakunya single, bla bla bla. Ya, atau ini dia takutnya mungkin dia ngakunya katakanlah dia orang kaya, orang terpandang, dia punya ini punya itu, tapi nyatanya enggak. Jadi dia takut ada drama yang pernah dia buat bersama bukan bersama kamu ya, dia buat ke kamu, ini terbongkar ya. Kalian juga berdilin sama seseorang yang manipulatif ya, banyak drama nih. Drama Korea atau drama Indosiar? Drakor. Oke, kemudian di sini ada Six of Swords ya. Kecemasan dia ini lebih kepada kayak dia takut kalau kalian nguber-nguber malah. Ya, dia takut kamu membalasnya bukan sekedar membongkar dari belakang loh. Dia takut kamu yang gujuk-gujuk-gujuk datang ke tempat dia, terang-terangan ya langsung, ya. Dia takut kalau memang kamu samperin dan udah deh. Konfliknya udah suka hati aja. Itu. Oke, kemudian di sini ada Two of Wands, Vision ya. Kecemasan dia takut mengganggu apa yang sudah dia rencanakan untuk masa depan dia. Jadi mungkin ada beberapa yang meninggalkan kamu karena dia punya ambisi atau obsesi untuk jadi yang lebih terbaik lagi ke depannya. Bahkan mungkin mengorbankan kamu demi orang yang lebih daripada kamu. Katakanlah kamu ini udah kaya raya, tapi ternyata dia ninggalin kamu buat orang yang lebih di atas kamu. Nah, dia takut ya, nanti jika ya kamu membalas dia, maka di sini apa yang sudah dia rencanakan untuk masa depannya ambiar. Jadi dia nggak mau seperti itu, ya. Makanya dia cemas di sini.
Kemudian di sini ada Page of Swords, gosip. Ya, yang dia cemaskan adalah kamu bergosip ke sana ke sini. Si Bagong tuh kemarin bawa kabur duit aku loh 1 M. Kemarin si Bagong itu selingkuh loh sama temenku. Ada tikungan tajam rupanya. Dan gosip-gosip lainnya. Si Bagong ngapain aja lah pokoknya gitu, ya kan? Itu yang dia takutkan, gosip. Aku tuh kemarin nggak jauh dari villa aku, jalan menuju ke Nusa Dua itu ada satu fotokopi. Nama fotokopinya Bagong Fotokopi. Ketawa aku kalau lihat itu. Mesem-mesem deh sendiri. Oke, satu lagi. Apa kecemasan dia kalau kamu membalas, ya? Oke, di sini ada kebalik. Ada Five of Pentacles, abandonment, ya, tentang ketidakstabilan. Dia cemas banget kalau kamu menagih sesuatu yang sudah dia bawa. Artinya di sini banyak yang mungkin ada hutang piutang, ada sesuatu yang menunggak, ada sesuatu yang tidak jelas berkaitan masalah finansial atau keuangan. Ya bisa jadi tadi mungkin dia minjam sesuatu pakai nama kamu, kredit mungkin pakai nama kamu. Atau jangan-jangan ada yang sertifikat rumahnya atau apanya yang digadaikan dan belum tuntas. Jadi nih takutnya dia kalau takutnya dia itu kayak kamu tuh nanti bakal ngebalas ini tentang nagih, ya. Nagih sesuatu yang mungkin agak sulit untuk dia berikan. Sebenarnya kalau dibilang kalau punya niat, punya tekad sih bisa aja dibalikin. Karena di sini target value dia bagus sih kalau aku lihat. Tapi kembali kepada yang namanya niat. Kalau orang punya duit banyak tapi nggak niat bayar utang, nggak niat juga mengembalikan sesuatu punya orang, ya sudah. Berarti itu memang karakter orang tersebut, ya. Habit, klepto. Klepto sama pasangan sendiri seperti itu. Dan di sini ada beberapa yang takut kalau sampai bermasalah hukum kalau aku lihat dari abandonment ini, ya, atau Five of Pentacles ini, Virgo, Taurus, Capricorn. Takut kamu mengambil kembali juga apa yang sudah kamu berikan. Misalnya ya minimal ada ngasih apa-apa gitu kan. Sini balikin. Nah itu. Dia cemas kalau kamu juga ngebalasnya sampai mengembalikan atau mengambil barang-barang yang sudah kamu berikan. Komplit ya kecemasan dia. Bottom of the deck energi dia Eight of Wands. Ada 2 Eight of Wands, ya. Travel kalau secara harfiah mungkin ada yang energinya pengen travel tuh bukan sekedar jalan-jalan, ya, movement. Travel itu apa ya, pergi, minggat. Bisa jadi mungkin ada beberapa energi mereka pengen pindah supaya tidak kedetek jejaknya sama kamu, ya. Tapi ada juga beberapa yang mungkin lagi merencanakan pengen traveling. Tapi ini juga ada beberapa yang ingin komunikasi sama kamu, ya. Entah dalam bentuk komunikasi minta maaf, penyesalan, atau sekedar say hi, atau bahkan ada yang pengen balikan, ya. Tapi di sini kalau kalian lagi mengharapkan dia untuk berkomunikasi sama kalian tentang validasi penjelasan, aku rasa beberapa di antara kalian akan mendapatkan jawaban tersebut. Karena di sini memang ada energi pengen tertuju kepada kalian atau pengen kembali berkomunikasi lagi atau berinteraksi lagi. Itu dia. Oke. Kita cek zodiak. Inisial nama dan angka kalian. Oke, zodiaknya ada Virgo, Capricorn, Cancer, Libra, Aquarius, Taurus. Bottom of the deck-nya Aries. Inisial nama ada Y, Z, A, S, X, W, B, L, Q, C, K, E. Bottom of the deck-nya U. Oke, kita lihat angka ada 25, 3, 24, 8, 4, 5, 2, 12, 22, 28. Bottom of the deck-nya 21. Kita baca buku. Kemarin sudah di halaman 12. Kita hari ini membaca halaman 13 dan 14. Kok dikit amat?
Sebab hidup bukanlah perihal keberpihakan, melainkan suatu usaha memposisikan diri. Sakit hati hanya dianjurkan untuk orang lemah, dan sampai saat ini aku merasa lemah karena kepergianmu. Aduh, kita lanjut ya. Aku pernah berpikir bahwa kau adalah yang terakhir, namun ternyata aku sangat salah. Kau bukanlah yang terakhir, juga bukanlah yang pertama mampir. Sebab ketika kau meninggalkanku tanpa basa-basi, saat itu juga aku tersadar bahwa kau memang tidak untuk ku miliki. Aku yang terlalu salah untuk hadirmu yang hanya bertujuan berkeluh kesah. Aku yang terlalu resah untuk hadirmu yang tak ingin searah. Dan aku yang terlalu menaruh rasa padamu yang tak pernah menganggapku istimewa. Mengikhlaskan bukan perkara apa yang dilupakan, melainkan apa yang bisa menjadi pelajaran. Itu dia readingan kita malam ini, ayahku semua. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.